Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Katakan amin. Silakan duduk. Memasuki tahun 2022, banyak orang berpikir bahwa apa yang akan terjadi. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka tahun demi tahun tidaklah lebih baik apa yang akan terjadi di depan kita. Mulai tahun 2020, saudara lihat sampai sekarang 2 tahun berjalan, manusia tanpa disadari sedang diarahkan kepada satu sistem yang mau atau tidak mau saudara harus hidup di dalam. Tapi janji firman Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap menyertai orang percaya. Amin. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Pasti semua mau diberkati Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu pengertian, bahwa dalam hidup manusia Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya hak penuh untuk melakukan apa saja terhadap manusia itu. Tuhan mempunyai wewenang, Tuhan mempunyai kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Amin. Kalau saudara baik-baik baca di ayat yang ke-15 kalimat terakhir, itu tidak bergantung kepada apa? Ayat 16 bagian terakhir. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Jadi saudara, begini, Tuhan bukan tidak adil dalam hidup manusia. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat 15, Tuhan sangat adil dalam hidup manusia. Manusia yang sering tidak adil kepada Tuhan. Kedaulatan Allah sepenuhnya dalam hidup manusia. Dia mau bermurah hati kepada siapa, dia mau memberkati siapa, itu tidak tergantung dengan saudara. Amin. Saudara ingat, setiap Yesus memberikan sesuatu bagi seseorang dalam menyembuhkan setiap orang dalam perjalanan pelayanannya, selalu dia berkata begini, jadilah seperti iman. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi untuk menerima kemurahan hati Tuhan ini, untuk menerima kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan kepada saudara dan saya, itu tidak tergantung kepada orang lain. Itu tergantung kepada kita, kesungguhan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara di tahun 2021, tahun yang berjalan ini, Tuhan pasti tetap menolong, asal kita tetap setia seperti aku. Artinya apa? Kita tidak punya hak untuk iri hati kepada orang, tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Kenapa harus dia yang diberkati? Kenapa harus dia yang naik? Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Masih ingat kalimat ini? Banyak orang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Saudara tahu kalimat ini? Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Bukan cuma dulu, sekarang pun sedang terjadi.
Untungnya di Horeb tidak ada. Haleluya. Orang lain diberkati, kita nyinyir. Orang lain diberkati, kita ingin repot. Orang Medan bilang begini, awak ini berkati, kenapa kau yang heboh? Dia diberkati Tuhan, kita yang susah, nggak bisa tidur. Tuhan berkemurahan kepada siapa saja mau dia berkemurahan, amin. Tuhan memberkati kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau saudara mau diberkati, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya hidupmu juga diberkati seperti orang lain, amin. Tidak perlu kita iri sama orang. Yang pertama adalah Tuhan punya kedaulatan, ini yang mesti kita harus tahu semuanya. Tuhan punya kedaulatan atas hidup seseorang. Dia mau berkati, dia mau apa saja atas hidup orang itu urusannya Tuhan. Amin. Tidak bergantung kepada Anda. Karena tidak ada satu manusia yang perlu diminta nasihat oleh Tuhan. Nggak ada. Tuhan memberkati saya, tidak perlu dia minta nasihat ke perusahaan. Tuhan memberkati saya, tidak perlu dia minta izin ke perusahaan. Karena apa? Itu adalah wewenang Tuhan sepenuhnya. Itu adalah kedaulatan Allah sepenuhnya. Saya sering berkata, biar setan sekali berapapun dia menghambat berkat saudara, menghambat berkat saya, kalau itu sudah jadi bagian saya yang diberikan oleh Tuhan, tidak akan bisa dia hambat. Amin. Itu akan tetap jadi bagian saya. Amin. Saya mendengarkan satu kesaksian dari seorang anak Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dia punya usaha, bekerja sama dengan satu perusahaan untuk mensuplai barang-barang di sana. Tahu-tahunya di tengah jalan, baru berjalan berapa bulan, itu di-cut. Nah, perlu saya sebutkan orang yang putus sekarang. Ini anak Tuhan ini cuma berdoa. Kalau dia mau gunakan dia punya dia punya relasi, bisa dia ngomong sama pimpinan perusahaan itu, bisa. Tapi dia nggak mau gunakan itu. Dia gunakan lututnya berdoa sama Tuhan. Satu berjalan, tiba-tiba ini anak Tuhan ditelepon, Pak, kita harus rapat hari ini. Rapat apa? Nah, kita harus kita membutuhkan supplier dari Bapak lagi. Bapak harus supply barang kepada kita lagi. Loh, kamu yakin? Iya. Aduh Pak, ini pimpinan dari atas yang ngomong, owner yang ngomong itu. Harus Bapak datang. Kalau tidak, bisa berabe kepada kami. Saya mau katakan kepada saudara, sehebat apapun manusia menghambat berkat saudara, kalau itu sudah ditentukan oleh Tuhan bagianmu, tidak akan bisa dihambat. Amin. Siapa yang ngomong sama itu manusia yang memblokir ini, dia punya barang ini untuk masuk ke sana? Kalau bukan Tuhan yang ngomong sama orang itu, nggak mungkin. Sementara ini anak Tuhan tidak pernah dia ngomong sama ownernya itu, nggak pernah. Dia sebagai seorang anak Tuhan, dia percaya Tuhan pasti buka jalan yang lain. Malah dia berpikir pasti ada jalan lain Tuhan kasih. Tapi ternyata Tuhan korek itu hati ownernya itu. Ngomong sama itu, kamu punya anak buah, supaya dipanggil lagi itu orang. Aku berkemurahan kepada siapa aku berkemurahan, aku memberkati kepada siapa aku ingin memberkati. Amin. Karena apa? Tuhan punya kuasa satu-satunya yang tidak bisa digugat oleh manusia. Amin. Jadi saya mau katakan kepada saudara,
saudara akan menerima kemurahan Tuhan ini di tahun ini tergantung kesetiaan saudara kepada Tuhan. Bagaimana meraihnya? Jaga persekutuanmu dengan Tuhan, jaga ibadahmu kepada Tuhan, jaga imanmu terhadap Tuhan. Penekanannya adalah, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kemurahan hati Allah. Tuhan tidak bergantung sama manusia, tapi justru manusia yang harus bergantung kepada Allah. Amin. Maka saudara lihat baik-baik itu, ingat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat keberapa itu? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat aja ayatnya. Tolong ayatnya lagi, Yeremia 17 ayat kelima apa ayat ketujuh itu? Ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, kita punya banyak banyak teman kita, banyak sahabat kita. Toh kalau Tuhan tidak gerakkan hatinya, untuk membantu saudara, tidak akan jadi. Amin. Tapi walaupun mungkin engkau tidak punya relasi yang hebat, orang-orang yang katakan orang-orang yang beken, orang-orang yang dehe, tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati saudara di tahun ini. Amin. Maka saya katakan, apapun yang engkau imani awal tahun ini, berjalan waktu ini, sepanjang tahun ini, engkau akan terima. Amin. Engkau yakin dengan firman Tuhan ini, maka saya percaya tahun ini engkau akan terima ini. Terus bergantung kepada siapa? Bergantung kepada iman kita, bergantung kepada kemurahan hati Allah. Bagaimana kemurahan hati Allah ini bisa terjadi kepada saudara dan saya? Yang kini dia sepenuhnya setia sama Tuhan. Jangan doa kita Senin Kemis, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saya mau katakan malam hari ini kepada saudara, berkat saudara tidak ditentukan oleh manusia, tapi berkat saudara ditentukan oleh Tuhan. Ya, berkat saudara tidak ditentukan dengan engkau bersama dengan orang konglomerat. Toh kalau engkau buat salah, dia akan depak kamu juga. Tapi dengan Tuhan kita akan tetap disertai selalu. Itu kelebihan Tuhan dari manusia. Kita punya teman ini, semua baik-baik saja, aman. Tapi satu kali kau buat salah, apa yang pernah kau terima kau akan muntahkan. Karena apa? Aku kalau bukan saya dulu yang tolong dia, kalau bukan saya tolong dia dulu, nggak mungkin. Sakit nggak tuh? Sakitnya tuh di sini. Sakit saudara. Rasanya apa yang kita telah makan ini keluarkan kembali kalau terjadi hal seperti itu. Tapi dengan Tuhan tidak pernah mengungkit apapun yang pernah dia berikan pada saudara. Amin. Tidak pernah. Malahan kita kadang-kadang gak setia, tetapi
tidak kita minta, Tuhan kasih loh. Yang ini janji Allah, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Berjalannya tahun ini bukan berarti hanya janji ini yang kita terima. Ada proses yang kita akan lewati. Saudara tahu artinya janji? Saudara tahu mengerti apa artinya janji? Janji itu adalah berbicara satu kurun waktu, proses yang kita lewati sampai janji itu akan tergenapi. Amin. Janji itu kalau sudah diberikan hari ini itu bukan janji namanya. Tapi janji itu berbicara mengenai kurun waktu yang kita akan lewati sampai pada kegenapan janji itu. Di dalam kurun waktu ini ada proses yang kita lewati. Ada badai, ada taufan, ada masalah, ada persoalan yang kita lewati. Termasuk yang saya katakan tadi, orang kita diberkati orang nyinyir, kita diberkati orang ngomongin, dan segala macam. Hari ini banyak orang kepo. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak usah takut. Ada Tuhan membela saudara saya. Amin. Saya tidak pernah takut dengan omongan orang, karena saya yakin ada Tuhan bersama dengan saya yang saya layani setiap hari. Kamu cuma badai yang begitu-begitu dan kecil. Orang tua saya 2 bulan sakit, segala sesuatu dibuang di tempat tidur, segala aktivitas di tempat tidur sampai sekarang. Tapi saya tidak pernah mundur melayani Tuhan. Saya tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan jamah orang tua saya. Dan saya tidak pernah pergi bergantung sama orang. Tolong dong orang tua saya kan. Karena saya tahu ada Tuhan yang hebat, lebih hebat dari segala sesuatu. Hari ini saya dengar berita, orang tua saya sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, walaupun masih pegangan, dan boleh berjemur di depan rumah. Itu mujizat bagi saya. Bagi orang itu mungkin cuma tidak apa-apa. Itu kemurahan Tuhan kepada saya dan kepada orang tua saya. Amin. Karena saya yakin Tuhan yang memberikan kehidupan dalam hidup manusia, Tuhan membentuk hidup manusia. Dia tahu persis di mana bagian tubuh kita yang rusak, di mana saraf kita yang tidak baik. Tuhan mampu menyempurnakan kembali itu. Amin. Itu iman kepada Tuhan. Saya percaya semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Gak ada orang tahu. Saya gak pernah cerita sama orang, tapi saya yakin ada Tuhanku yang hebat itu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah beranjak dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Walau ada badai, walau ada masalah, jangan lari dari proses. Karena di ujung proses itu ada kemuliaan Allah yang disediakan bagi saudara. Amin. Kita memerlukan ketekunan di dalam pengharapan kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan sudah layak engkau menerimanya. Tahun ini engkau layak menerimanya. Amin. Tahun ini engkau layak menerimanya. Atau dia katakan bulan ini engkau layak menerima. Saya akan berikan. Dan betapa senangnya hati kita ketika kita menerima sesuatu yang melewati proses luar biasa. Saudara tahu seorang ibu hamil 9 bulan, kalau ada yang lahir lebih awal 8 bulan, tapi bukan 8 bulan atau 9 bulannya. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika dia lahir seorang bayi, bayinya lahir, maka semua penderitaan 9 bulan dia lupa. Amin. Amin. Itu proses. Dia nggak ingat lagi prosesnya. Kenapa? Sudah ada kemuliaan Tuhan yang dia terima. Demikianlah hidup saudara dan saya. Mungkin bulan ini belum, masih ada bulan depan. Ingat,
Tuhan punya kuasa untuk memberkati saudara, dan itu hak sepenuhnya dari Tuhan, gak ada campur tangan orang. Bagaimana caranya itu Tuhan yang tahu. Suka-sukanya dia loh. Kita sukanya dia kan suka-sukamu Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah kasih proses mau suka-sukamu Tuhan, oh joget. Begitu datang masalah, apa pula ini? Gak bisa begitu. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu ayat yang selalu saya bacakan kepada saudara dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Ini kemurahan hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan kita akan terima kelak ketika kita bertahan di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat ini, Ibrani 10 ayat yang ke-35. Dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Besar upah yang menantimu di tabung ini. Amin. Tiada beban yang berat, haleluya, di dalam segala beban saudara, Tuhan yang menanggungnya. Di dalam Karya tiada bendung yang besar diledakkan. Amin. Puji Tuhan. Hati yang hancur luluh Jadi kan pujian dari Allah.